Shalom, terima kasih setinggi-tingginya saya ucapkan kepada pembimbing saya, Sir RW Sagala, yang sudah membimbing dalam penyelesaian skripsi ini, dalam penelitian selama setahun ini. Terima kasih kepada para penguji yang telah memberi masukan di SP1, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Adapun judul daripada penelitian saya adalah Analisa Pemahaman Anggota Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 di daerah Taiwan, Kota Marudu, Sabah, Malaysia terhadap ungkapan serupa dengan dunia yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna dalam Roma 12 ayat 2. Hasil penelitian dan pembahasan yang akan saya presentasikan pada hari ini adalah hasil pengkajian teori, hasil pengkajian lapangan, dan kesimpulan dan juga saran. Hasil pengkajian teori. Adapun batasan masalah saya ada 5, arti keserupaan dengan dunia, pengertian dari apa yang berkenan kepada Allah, arti sempurna dalam konteks Roma 12 ayat 2, bagaimana untuk mencapai kesempurnaan, dan yang terakhir hubungan kepada manusia pada zaman ini. Yang pertama, arti keserupaan dengan dunia. Dunia yang dimaksudkan adalah zaman di mana penulis hidup. Serupa dengan dunia berarti cara hidup buruk yang sama dengan keadaan zaman semasa di mana individu itu hidup. Sebuah tindakan yang menduakan Tuhan, membuat berhala bagi mereka sendiri sehingga mereka kehilangan makna sebenar menjadi persembahan yang hidup. Dalam translasi yang lain, menjadi anak-anak dunia ini, yaitu menjadi sama dengan penyembah penguasa dunia, yaitu penyembah iblis. Jadi yang kedua, pengertian dari apa yang berkenan kepada Allah, pernyataan kehendak Allah setelah seruan untuk menjadi berbeda daripada dunia yang fana ini, perubahan dari segi pikirani dan tabiat merupakan maksud Tuhan akan kehidupan manusia. Nah, merupakan kewajiban bagi semua manusia menyahut panggilan perubahan yang diberikan Tuhan dari hal pemikiran duniawi kepada pemikiran surgawi. Nah, manusia harus menanamkan keinginan untuk diubahkan oleh Roh Allah karena hal itu akan sangat baik untuk manusia dan itu merupakan tindakan yang menyenangkan hati Allah. Yang ketiga, arti sempurna dalam konteks Roma 12 ayat 2 adalah ditulis dalam translasinya sebagai teleios, yang menunjukkan suatu arti penuh atau dewasa, keparipurnaan atau ketuntasan dalam hal kedewasaan umur, pikiran, dan manusia itu sendiri. Nah, setiap orang harus sempurna dalam hal penyerahan diri kepada Tuhan untuk dirubah oleh Allah. Jadi sempurna dari pemikiran hanya dapat dicapai oleh manusia apabila mereka berserah penuh dengan meletakkan pemikiran mereka kepada Allah. Yang keempat, bagaimana untuk mencapai kesempurnaan? Pendidikan kerohanian adalah sebuah cara untuk memupuk kesempurnaan dalam pemikiran manusia. Nah, pendidikan kerohanian boleh didapatkan melalui ibadah yang sejati. Nah, keluarga adalah tempat yang pertama yang harus menjadi contoh atau agen utama yang mendorong anak-anak untuk mengenal Allah, sehingga mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Anak muda juga harus membuka hati mereka untuk dipimpin oleh Allah. Nah, menjadi tanggung jawab para pendeta untuk menjadi teladan pada kehidupan kerohanian kepada jemaatnya. Keluarga dan anak-anak akan membentuk komunitas dan komunitas akan membentuk jemaat dan jemaat itu akan dipimpin oleh seorang gembala. Semua orang dipanggil oleh Allah untuk mencapai sebuah pemikiran yang sempurna dan dewasa dalam hal kerohanian mereka. Semua orang dipanggil Allah untuk tujuan ini. Yang terakhir, hubungan kepada manusia pada zaman ini. Tuhan memanggil semua orang untuk mengalami perubahan. Nyonya Ellen G. White menuliskan bahwa perubahan harus dilakukan sekarang karena kehidupan kita sehari-hari akan menentukan nasib kita kelak. Semua orang harus melihat firman Tuhan untuk mendapat mengerti dan merasakan bahwa Tuhan selalu membimbing kehidupan mereka. Nah, perubahan hanya dapat dilakukan jika manusia ada di tangan tukang periuk, yaitu Allah sendiri. Manusia harus berubah mulai dari sekarang ini dan tidak ada waktu untuk bertunda lagi. Hasil pengkajian lapangan. Adapun hasilnya, saya mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin semua responden yang ada, yaitu laki-laki 10 orang, perempuan 20 orang, dan total dari responden adalah 30 orang. Tabel yang kedua pada presentasi ini adalah interval coefficient, di mana perhitungan min terhadap skala Likert. Dengan interpretasi sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, yang pertama, pembagian instrumen final berdasarkan topik ini. Pernyataan yang pertama ataupun topik yang pertama ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 5, yang kedua nomor 6 sampai ke 10,
nomor 3, nomor 11 sampai 14, nomor 4, nomor 15 sampai 22, dan nomor 5, 23 sampailah ke 25. Yang pertama, arti keserupaan dengan dunia merangkumi 5 daripada penyataannya. Dengan interpretasi yang sudah saya utarakan, berikut adalah grafik yang pertama. Dalam grafik ini, pada pernyataan P1 sampai P5, Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 di daerah Taiwan, Kota Marudu, Sabah, menunjukkan pemahaman rata-rata 4,08 dengan interpretasi setuju. Nah, seterusnya, pada pernyataan di topik yang kedua, dari P6 sampai P ke-10, maka dapat dilihat bahwa jemaat memberi pengertian dari apa yang berkenan kepada Allah, menunjukkan hasil rata-rata pemahaman 4,4, yaitu dengan interpretasi sangat setuju. Yang ketiga, berikut adalah grafiknya. Dan yang ketiga, arti sempurna dalam konteks Roma 12 ayat 2. Dari pernyataan P11 sampailah ke P14, maka Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Taiwan menunjukkan hasil dengan rata-rata pemahaman 4,15 dengan interpretasi setuju. Berikut adalah grafiknya. Dan pada topik yang keempat, penulis mendapati bahwa pemahaman anggota jemaat menunjukkan rata-rata 4,17, yaitu dengan interpretasi setuju juga. Dan seterusnya, berikut adalah grafiknya. Dan yang terakhir, merangkumi pernyataan ke-23 sampailah ke-25, hubungan kepada manusia pada zaman ini. Anggota Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Taiwan, Kota Marudu, Sabah, menunjukkan hasil dengan rata-rata pemahaman 4,03 dengan interpretasi setuju. Berikut adalah grafik daripada pemahaman mereka. Dalam kesimpulan pengajian lapangan, dapat dilihat bahwa perhitungan min dari P1 sampai P5 menunjukkan 4,08, yaitu setuju untuk bagian ini. Maka dengan itu, daripada pemahaman ini, gereja ini ataupun jemaat ini memahami dengan baik. P6 sampai P10, pernyataan sebanyak P6 sampai ke 10 ini menunjukkan rata-rata pemahaman 4,4. Maksud saya, ini adalah interpretasi sangat setuju. Bagi yang ketiga, topik yang ketiga, P11 sampai 14, penulis dengan perhitungan min sebanyak 4,15, jemaat menunjukkan pemahaman bahwa mereka setuju. Begitu juga dengan P15 sampai ke P22, jemaat juga setuju dengan pernyataan tersebut dengan perhitungan min sebanyak 4,17. Dan yang terakhir, P23 sampai P25, jemaat menunjukkan perhitungan min sebanyak 4,03, yaitu dengan interpretasi setuju. Maka dalam hal ini, Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Taiwan, Kota Marudu, Sabah, Malaysia menunjukkan bahwa mereka punya pemahaman yang baik akan setiap pernyataan. Adapun saran yang diberikan oleh penulis, agar anggota Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 di daerah Taiwan, Kota Marudu, Sabah, Malaysia dapat mengerti bahwa Tuhan mau setiap orang sempurna dalam pemikiran, terlebih kepada pemikiran surgawi yang harus dididik melalui kuasa Roh Tuhan. Setiap anggota Jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kota Marudu, Sabah, di Taiwan, Kota Marudu, Sabah, Malaysia harus merubah haluan hidup mereka dari yang hanyut dalam arus keduniawian kepada terang surga untuk manusia. Jadi setiap umat Allah harus membuka hati mereka untuk menerima teguran, didikan dari Allah yang mau untuk menyelamatkan setiap orang. Jadi penyerahan penuh kepada kehendak Allah amat penting supaya setiap anggota dapat mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, cara yang terbaik untuk mengubah diri sendiri adalah dengan mencari kebenaran Allah dalam Alkitab dan mempraktikkan apa yang dipelajari. Juga jemaat harus melihat Alkitab sebagai penuntun utama dalam perjalanan hidup yang sangat gelap ini. Jadi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Allah harus yakin bahwa Allah memimpin mereka kepada kebaikan dan kelangsungan hidup. Individu, keluarga, jemaat maupun pendeta harus main peran mereka dalam membentuk suatu lingkungan kasih dan keteladanan kepada sesama untuk mengejar kesempurnaan yang diinginkan Allah untuk setiap manusia yang adalah pewaris kerajaan sorga. Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Setiap orang dalam dunia harus berubah dan berbalik kepada terang Tuhan dan memberi kehidupan itu.
perubahan harus dilakukan segera karena Tuhan memanggil setiap manusia dari zaman ke zaman. Tuhan sedang memanggil setiap manusia. Perkara yang terbaik adalah untuk mendoakan orang lain supaya Roh Kudus akan mengetuk pintu hati mereka terus-menerus. Sebagai pendeta juga yang dipercayakan oleh Allah, maka para pelayan Tuhan harus menjadi contoh terbaik dalam kehidupan rohani. Jadi tidak terkecuali keluarga yang dipercayakan sebagai surga kecil di dunia harus memberikan pendidikan kerohanian kepada setiap anak mereka untuk membangun keimanan yang tidak mudah goyah. Jadi keinginan individual untuk merubah harus dipertajam lagi supaya terjadi suatu perubahan karakter berlaku dalam diri setiap orang. Jadi maka dengan itu kelas-kelas pedalaman Alkitab harus diadakan dengan lebih kerap, sama ada online ataupun tatap muka. Setiap anak muda yang bertumbuh besar harus lebih aktif dalam gereja dan pertemuan-pertemuan pemuda harus lebih banyak dilaksanakan. Jadi seminar kekeluargaan juga harus dilaksanakan agar amanat kepada setiap keluarga akan sentiasa diingat dan diusahakan senantiasa. Dalam penelitian ini, jikalau ada yang tidak difahami, maka penulis akan membuat sebuah seminar untuk menerangkan lebih lanjut akan penelitian ini seterusnya. Sampai di sini saja presentasi saya. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.